Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di video ini kepada Ibu Ayu Setio Putri, SPD MPD, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri yaitu Ahmad Reza Rafiganta selaku moderator dalam presentasi kali ini, ditemani oleh anggota kelompok saya yaitu Alida Syidkia Naifa, Rizky Pangestu, Nur Afifah Rini Adilah, dan Iqbal Arif Mukti. Baiklah, kita mulai presentasi ini. Kepada Alida Syidkia, dipersilakan untuk menyajikan materi. Latar belakang, globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini memengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu gaya berbahasa. Saat ini, lingkungan pergaulan masyarakat, khususnya mahasiswa, seringkali memunculkan sebuah bahasa baru yang sering disebut sebagai bahasa gaul. Pemakaian bahasa-bahasa gaul ini telah menggeser dan menggantikan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan generasi muda seperti mahasiswa. Perkembangan teknologi yang pesat juga turut berperan dalam penggeseran ini, sebab teknologi saat ini memudahkan mahasiswa untuk bersosialisasi sehingga internet, situs jaringan sosial, dan teknologi pesan singkat dipenuhi oleh bahasa-bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Definisi bahasa. Menurut Goris, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Kusum, ia berpendapat bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Nah, berdasarkan pendapat di samping, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter digunakan untuk berkomunikasi sehingga pengguna bahasa dapat saling memahami satu sama lain. Baiklah, materi selanjutnya akan disajikan oleh Rizky Pangestu. Kepada Rizky Pangestu dipersilakan. Kemudian ada karakteristik bahasa. Yang pertama, bahasa bersifat arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer memiliki arti hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, dapat berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Kemudian bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif memiliki arti dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Kemudian bahasa itu manusiawi. Bahasa memiliki alat komunikasi verbal, hanya dimiliki manusia. Oleh karena itu dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Kemudian bahasa itu beragam. Meskipun bahasa memiliki kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa digunakan oleh penutur yang heterogen, yang memiliki latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa menjadi beragam. Bahasa bersifat dinamis. Bahasa bersifat dinamis berarti bahasa tersebut tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan tersebut dapat terjadi pada tataran fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Sewaktu-waktu mungkin saja muncul kosakata baru yang muncul dan ada kosakata lama yang tenggelam tidak digunakan lagi. Selanjutnya, bahasa Indonesia dan generasi milenial. Kehidupan dan interaksi anak muda milenial,
pun terlepas dari kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah-istilah yang entah dari mana asalnya semakin menghilang wujud asli bahasa Indonesia. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing. Kids zaman now menggantikan istilah masa kini, Wallace yang menggantikan santai. Serta masih banyak istilah-istilah yang sebelumnya tidak terkenal. Baiklah, selanjutnya materi akan disajikan oleh Nur Afifah Rini Adila. Kepada Nur Afifah dipersilakan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa yang baik ialah berbahasa sesuai dengan lingkungan. Lingkungan bahasa itu digunakan. Dalam hal ini beberapa faktor menjadi penentu. Pertama, orang yang berbicara. Kedua, orang yang diajak berbicara. Ketiga, situasi itu formal atau non-formal. Keempat, bahasa masalah atau topik pembicaraan, sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturannya, bentuk strukturnya. Jika saat berbahasa Indonesia baku harus seperti bahasa yang kaidahnya tertulis dalam buku-buku tata bahasa. Sebaliknya, jika menggunakan salah satu dialek daerah, harus betul-betul bahasa daerah seperti yang digunakan oleh penduduk asli daerah tersebut. Itulah dimaksud dengan kata benar. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Penggunaan bahasa Indonesia oleh mahasiswa masa kini, terutama di kota-kota besar, sangat tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Mahasiswa mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing, kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul. Kosakata baru banyak muncul untuk mengganti kata-kata dalam bahasa Indonesia. Dari pengaruh tersebut didapatkan 3 bahasa yang digunakan mahasiswa saat ini, yaitu yang pertama bahasa prokem atau bahasa gaul, kedua yaitu bahasa asing, dan yang ketiga adalah bahasa daerah yang merupakan warisan budaya dari daerahnya masing-masing di wilayah Indonesia. Materi selanjutnya akan disajikan oleh Iqbal Arif Mukti. Kepada Saudara Iqbal dipersilakan. Peran mahasiswa dalam upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Generasi muda zaman sekarang masih cenderung cuek dengan hal-hal negaranya. Padahal Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk membangun eksistensi bahasa Indonesia dalam dunia internasional. Dengan banyaknya jumlah mahasiswa di Indonesia, maka ini menjadi peluang yang bagus untuk melebarkan sayap eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Karakter mahasiswa yang dikenal visioner dan menguasai teknologi dapat menjadi basis untuk mengenalkan bahasa Indonesia di dunia internasional. Apalagi dengan zaman sekarang, bahasa Indonesia sudah banyak digunakan oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang mahir dalam teknologi sudah sepatutnya bangga dengan itu, bisa berupa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan mahasiswa saat ini sudah jarang ditemukan. Beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan minat mahasiswa agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dengan tindakan yang nyata dari diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah. Karena itu merupakan elemen penting untuk perubahan agar khususnya mahasiswa memiliki rasa bangga akan bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa sebagai identitas bangsa Indonesia dan sebagai lambang kebanggaan nasional. Itu tadi adalah pemaparan singkat dari kelompok kami. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya kita menanamkan sifat disiplin dalam berbahasa Indonesia.
Sehingga dengan sifat disiplin itulah yang akan menjadikan bahasa Indonesia tetap lestari sesuai kaidah berbahasa Indonesia, yang pada hakikatnya bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.